Kita ingin menjadi pembudaya perilaku soleh dan solehah atau menjadi perusak. Jane agama ki jane simpel asline eneke seandainya kita di zaman dengan Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa itu simpel. Sing gak simpel ki wani ngakoni panjenengan iki rasul kuwi lho sing gak simpel. Wis sing kudu jujur, kudu lapang dada, aja didelok fisike, rupane kok fisike kok ejek apik aku, wis gagal gitu. Keturunane cek dhuwur wis gagal. Dekne wong gak duwe pendidikan umi gak iso maca tulis, gagal gitu. Saat gengsi dikubur dengan gengsi, dikubur jabatan, dikubur kekayaan, dikubur keturunan, dikubur sorban, dikubur kopiah, dikubur sarung, dikubur akademik, dikubur suku lang luwih unggul, mung sukune mung suku pinggiran, sudah nggak bisa menerima. Makanya sampai hadisnya kan walau abdun, walaupun seorang budak, ta'amaru alaikum abdun, maka ikuti perintah itu walaupun dia itu budak, karena dia itu adalah sunahku, kan gitu kan. Jika kamu tidak bisa menerima dia sebagai sunahku, maka minkum ikhtilafa katsira, maka kamu akan banyak perselisihan, kamu akan kebentus-bentus dalam kehidupan kamu. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita menjalani kehidupan ini, kita membutuhkan satu kekuatan perilaku suri tauladan, membutuhkan satu perilaku contoh. Milikilah suatu perilaku contoh sebagai manusia uswah. Fungsi unsur penciptaan itu saat kamu mengenali, maka kamu mengetahui tugas kehidupan, untuk apa kamu hidup. Saat kita mengetahui fungsi dari elemen unsur penciptaan ini, maka kita akan mengetahui tugas kehidupan. Bahwa unsur penciptaan ini ada unsur lahir dan ada unsur batin. Jika kamu mengetahui elemen unsur lahir dan elemen unsur batin, maka kamu akan mengetahui tugas apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Semakin seseorang tidak mengenal elemen unsur di dalam dirinya, maka akan semakin carut marut, semakin tidak di dalam sistem. Pada saat unsur lahir itu ada akal, ada akal, ada pendengaran, ada organ, ada kulit, ada tangan, ada kaki. Semakin kita mengenali, mengetahui fungsi elemen unsur penciptaan kita, maka akan semakin baik kamu dalam menata dan mengelola diri kamu. Otak itu digunakan untuk berpikir. Kemudian elemen yang dalam itu ada elemen batin. Elemen batin itu ada unsur, ada dua. Jika elemen batin ada hati sanubari dan ada hati nurani, ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfihi, jika
hati sanubari yang berfungsi, maka elemen unsur yang lahir, pikirannya, pendengarannya, perbuatannya, maka akan dikendalikan oleh hati sanubari. Jika hati nurani yang berfungsi, maka akan dikendalikan oleh hati nurani. Pada saat kita telah memiliki hati nurani yang berfungsi, hati nurani, maka dikatakan ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan di dalam diri seseorang itu dalam satu rongga berfungsinya dua hati. Hati sanubari itu adalah hati daging, hati bangsanya kesenangan-kesenangan. Hati yang dikendalikan dalam perilaku selalu dalam proses membantah, menolak, nggak mau tahu. Kesenangan-kesenangan yang dikejar, hedonisme. Nggak ada kepedulian. Kalau dirinya ini terpuruk, orang lain juga harus terpuruk. Selalu iri, dengki. Ini adalah di dalam hati sanubari. Jika ini yang berfungsi, itu adalah watak-watak dan perilaku syaitoni dan iblisi. Jika hati sanubari yang berfungsi, itu adalah sifat dan watak syaitoni dan iblisi. Syaitoni itu apa? Perilaku yang dilakukan hanya yang dilihat itu adalah dari luar diri, nggak pernah menggunakan rasionalnya, nggak pernah menggunakan akalnya. Dia akan selalu melihat penilaian dari orang lain, menjadi malu, gengsi, dan seterusnya. Sidik-sidik isin, sidik-sidik gengsi, sidik-sidik iri, sidik-sidik dengki, sidik-sidik dendam. Itu adalah perilaku yang dikendalikan oleh sanubari. Gampang menilai negatif orang lain. Kemudian jika ini berfungsi, maka hati nuraninya mati. Kalimat ini diperuntukkan orang yang beriman loh ya. Kemudian kalau nggak berimannya otomatis begitu ya. Kemudian pada saat hati nurani yang berfungsi, maka cara berpikir, metode kita menggunakan akal dengan nalar rasional dan berhubungan akan terhubung dengan hati, karena akal itu akan terhubung dengan hati. Jika yang terhubung dengan hati sanubari, akal ini akan terhubung dengan hati sanubari, itu maka akan digunakan matanya, tangannya, badannya, itu akan dihubungkan dengan hati sanubari. Jika yang berfungsi itu sanubari, maka akalnya mencari metode dan sistem kesenangan. Nek dia dendam, cara balas dendam. Kalau dia iri, ingin balas, bagaimana cara untuk merefleksikan rasa iri itu. Bagaimana cara membuli, cara mengolok. Pada saat itu sanubari, maka tindakan-tindakannya itu akan digerakkan oleh hati sanubari, sistem metodenya oleh pikiran, strateginya, metodenya. Pun pada saat hati nurani yang berfungsi juga begitu. Cuma hati nurani berfungsi, di ayat hanya ada satu kalimat, zikir, mengenali Tuhan, sehingga sadar sebagai hamba. Hati nurani itu adalah hati yang gak tampak oleh mata,
Kalau hati sanubari itu kan wujudnya kayak daging itu kan. Tapi kalau hati nurani itu samar, nyamar, enggak kelihatan oleh mata. Gaib, tapi bukan al-ghaib, bukan Tuhan. Bangsa khusyuk. Tapi bukan gaib, bukan al-ghaib. Hati nurani yang berfungsi untuk melihat keberadaan Tuhan. Itu berfungsinya jika mengenal Tuhannya. Maka akalnya akan kita gunakan untuk perbuatan yang kita lakukan supaya menguatkan apa, menuju kepada yang dikenal ini. Ya memang kalau perumpamaannya sih sering saya sampaikan, kalau kita itu di dalam hati itu ingin kopi, maka kita bergerak mencari metode untuk memperoleh kopi itu. Kalau mencari kopi untuk mabuk-mabukan, berarti gandengi karo hati sanubari. Gitu. Kalau untuk kopi supaya untuk berjuang, maka dengan hati nurani, kan begitu. Ya, makanya dari sini yang kita tuh, ya saya juga ngomong juga, saya juga kelengkengan terhadap omongan saya sendiri. Wes kaya dini kaya awakmu ya podo dini ya podo kelengkengane kok. Kita tuh pengen pinter, kita tuh pengen bahwa kehidupan kita nantinya supaya bahagia, supaya tentram. Tapi tindakannya kadang nggak menggambarkan itu. Terkadang atau malah sering mungkin ya kita tuh kan kadang begitu ya. Genah nek gak sinau ki bodho. Tapi kalau sinau males gak jamak. Aneh enggak? Kan gitu kan kepada santri kan gitu. Maka itu kita kadang kan kita butuh mempertahankan diri kita sendiri kan. Pengen selamat tapi kita perilaku kita enggak menunjukkan selamat ya kan gitu. Kita maunya sendiri, menangnya sendiri. Ya itu memang butuh latihan ya, butuh latihan. Ya memang hal semacam ini sih nggak umum, mula kan terus jerunean gitu. Fadriba bainam bismillahun babun batinu fihi rohmah. Karena ada pintu untuk pulang kembali kepada Tuhan. Jamaah dan semua santri yang berbahagia rahimakumullah. Ini sekilas ya, sekilas. Kita ingin membentuk satu komunitas, bagaimana kita setiap dari diri kita itu supaya dapat berproses di lingkungan yang mendukung kita untuk menjadi soleh dan solehah. Ya enggak? Bener gitu toh? Kita kan ingin bahwa lingkungannya awake dhewe, lingkungan kita ini itu untuk dapat menjadi sebuah lingkungan yang di dalam komunitas kita ini adalah komunitas yang soleh dan solehah, sehingga saat kita itu ingin menjadi orang yang soleh dan solehah dibentuk, dibawa oleh lingkungan itu. Kalau kita hidup di lingkungan yang rusak, maka kita untuk membentuk soleh dan solehah juga akan sulit. Kalau kita ingin mandiri, kita berada di lingkungan yang tidak ada kemandirian sama sekali. Lingkungan kita semuanya ketergantungan. Saat ada yang berperilaku mandiri, itu mesti dilok-lok ke hari gini, nandur, cek enom, di sawah. Kan itu toh. Saat lingkungan, maka kita dari kita itu berkewajiban bahwa kita itu untuk membangun lingkungan yang kondusif, lingkungan yang mendukung kita untuk terbentuk menjadi memiliki perilaku soleh dan solehah, untuk dapat mempraktekkan kalimat yang terungkap di dalam Quran, di dalam hadis. Kalla lama yaqdima amaroh, supaya kita, sebab kalau kita melakukan sesuatu kebaikan belum dikatakan kamu itu menjadi hamba Allah dan kamu tidak dikatakan menjalankan perintah Allah, kalau lama yakdima amaroh, jika kamu yang kamu lakukan tidak memperhatikan
lingkungan kamu, tanah kamu, makanan kamu. Kan gitu di surat Abasa. Kita ingin menjadi pembudaya perilaku soleh dan solehah atau menjadi perusak soleh dan solehah, kan gitu. Bahkan tidak harapan kita kan komunitas kita ini dapat menularkan kepada komunitas lain. Makanya tadi dimensi itu ada dua. Maksudnya wilayah dimensi lahir secara instrumen, ada lahir, ada batin. Pada saat kita telah mengetahui, mengenali yang lahir dan yang batin, perbuatan lahir yang kita lakukan, perbuatan jasad yang kita jalani, itu dikendalikan oleh hati. Menjadi tentram, adem, ayem, itu tergantung hatinya di mana diletakkan. Energi yang keluar akibat dari hasil pikiran Anda, pikiran kita, itu adalah berada di dalam hati kita yang berfungsi jika nurani atau sanubari, menjadi energi positif atau negatif. Perbuatannya bisa jadi sama, energi yang dikeluarkan akan menjadi berbeda saat niatan itu diletakkan pada niatan hati sanubari, niatan yang merusak. Saat akan ada satu situasi yang akumulasi, saat kekosongan hati nurani sehingga yang berfungsi sanubari, akan ada satu akumulasi kepanikan, kebingungan, judek, was-was, ragu-ragu, persaingan, saling membantai, saling menyalahkan, saling prasangka. Itu akan ada satu akumulasi li kaila taksau ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Karena gitu anunya. Sehingga tidak bisa melihat pembelajaran bahwa kehidupan ini untuk pendewasaan. Saat hati nuraninya kosong, tidak berfungsi. Ini kan kita mulai. Maka saat kita telah mengenali, kalaupun dalam kehidupan berdunia, bersosial, bermasyarakat yang kita jalani itu, untuk dapat menyuburkan keademan, ayem, tentrem, ya itu karena ala bidziklah tatma'innul qulub, hanya dengan zikir maka hati menjadi tentram, hanya dengan zikir hati menjadi tentram. Wis duwe zikire gak tentrem ya. Wis klengkengan ya, cik butuh belajar. Tapi kan rasional kan kemudian berfungsi. Oh iya. Kikut dunia aku enggak larut dengan dunia. Enggak larut dengan dunia. Jadi orang yang dikatakan bahwa jika kamu tanpa Muhammad itu akan kebentus-bentus. Kebentur-bentur. Itu Nur Muhammad, Nur Isa, Nur Ibrahim, ya kita katakan Nur Muhammad. Jadi korelasi hubungan antar para nabi, para rasul itu enggak terputus gitu ya. Itu nyambung, kait, mengikat, sama sekali tidak pernah jeda. Maka fungsi sebagai cahaya terbitnya Tuhan berfungsi. Wal baladu thayyibah yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Kita mungkin bahasa bebas saja, sampai juga waktu engko selak ngantuk. Jadi sing ndek kono kan ya luwih akeh sing ngene sih. Cuman sing didepi lae cik gampang ngantuk ya. Wal balad thayyib. Balad itu pertama bisa kita maknai sebagai sebuah komunitas atau negara atau tanah
Ya. Tapi balat itu intinya adalah dadanya masing-masing. Keadaan dan situasi adem ayem dadane. Watin, wazaitun, watur, kan gitu ta. Waturi sinin wahadal baladil amin hadza. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, kan gitu. Nah, itu kan relevan begitu. Tapi kita lain waktu saja.